Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih Sobat Belajar hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat. Oke, jadi bertemu lagi dengan saya Kak Ajeng yang akan membimbing Sobat Belajar semua dalam mata pelajaran IPA Terpadu. Oke, jadi dalam les Classes kali ini kita akan mempelajari tentang hal biologis yang selama ini selalu kita lakukan setiap saat, setiap detiknya, yaitu adalah peristiwa bernafas. Oke, jadi Sobat Belajar mungkin udah tahu ya kalau kita tuh bernafas menghirup udara nih. Tapi udaranya itu isinya apa? Jadi kalau kita bernafas udaranya itu adalah oksigen. Oke, jadi untuk proses pernafasan itu kita akan menghirup oksigen yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, tetapi oksigen tersebut nantinya akan digunakan untuk apa ya dalam tubuh kita? Dan setelah memasuki tubuh kita nih dari udara luar, kira-kira oksigen itu akan dibawa kemana nih? Oke, untuk penjelasannya itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, faktanya oksigen dari udara luar akan kita hirup nih ke dalam tubuh kita. Yang tujuannya adalah untuk proses respirasi di dalam setiap sel tubuh kita. Jadi, di gambar yang di depan ini sudah ada alur perjalanan oksigen di dalam tubuh kita ya. Jadi ketika kita menghirup udara melalui hidung, tentunya udara yang mengandung oksigen tersebut akan masuk pertama ke mana ini namanya paru-paru. Selanjutnya oksigen tersebut ini ya, gambar oksigennya akan dibawa oleh sel darah merah. Di bab sebelumnya kita udah belajar nih kalau sel darah merah tuh memang ya fungsinya tuh untuk sebagai pengangkutan oksigen. Jadi selanjutnya sel darah merah tersebut akan membawa oksigen dari paru-paru. Nah, terus dibawa ke jantung dulu ya. Habis itu sama jantungnya dipompa dan dibawa ke seluruh tubuh kita, dibawa ke setiap sel-sel tubuh kita. Nah, kalau gitu oksigennya udah sampai nih di setiap sel tubuh kita. Udah menyebar, ada yang dibawa ke sel otak, ke sel ginjal, sel hati, sel mana lagi, sel lambung, usus, dan semuanya deh pokoknya. Semua bagian sel tubuh kita tak terkecuali akan mendapatkan asupan oksigen gitu. Nah, kemudian ketika sudah sampai di sel, barulah nih oksigen ini akan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kira-kira buat apa nih? Jadi, oksigen ini akan digunakan untuk proses pembakaran makanan. Makanannya itu dalam bentuk glukosa. Sehingga nanti oksigennya itu akan melakukan reaksi kimia sebagai berikut. Jadi nanti gas O2. Oke, jadi proses respirasi ini di mana tadi ada gas oksigennya akan bergabung dengan makanan ya. Makanannya berupa glukosa atau lambang kimianya C6H12O6. Seperti ini. Kemudian selanjutnya akan menghasilkan gas sisa berupa yang disebut dengan karbon dioksida atau lambangnya CO2. Oke, selanjutnya tidak hanya karbon dioksida, proses pernafasan juga menghasilkan uap air atau H2O. Nah, berarti kalau misalnya kita nafas nih, mengeluarkan nafas, gak cuma ngeluarin gas karbon dioksida aja, tapi juga ngeluarin uap air. Nah, kita bisa membuktikan peristiwa ini dengan kalau Sobat Belajar nafas di depan cermin atau kaca, itu biasanya nanti kacanya itu jadi berembun. Nah, itu tuh adalah uap airnya. Berarti memang hasil dari pernafasan kita itu adalah ada salah satunya air. Oke. Nah, selanjutnya ini kan zat sisa ya. Nah, tujuannya respirasi ini adalah menghasilkan zat yang disebut dengan ATP. ATP ini adalah sumber energi dalam tubuh kita. Energinya buat apa? Bisa dipakai untuk pertumbuhan, untuk membentuk sel-sel yang baru. Terus juga bisa buat memperbaiki sel-sel yang rusak, dan juga bisa untuk berpikir, untuk belajar, dan pastinya untuk melakukan pergerakan kayak sekarang ini misalnya kita lagi belajar, aktivitas nulis, jalan, lari-lari, dan semuanya. Oke, jadi ini adalah
sekilas ya tentang gimana sih perjalanan oksigen di dalam tubuh kita dan tujuan dari oksigen tuh masuk ke dalam tubuh kita buat apa? Bernafas itu tujuannya buat apa? Ternyata untuk pembakaran makanan sehingga menghasilkan ATP, yaitu sumber energi. Oke, jadi mudah-mudahan dengan trivia singkat tadi, Sobat Belajar paham nih tujuan kita mempelajari sistem pernafasan tuh untuk apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya masih ada banyak pembahasannya. Di sini kita akan lanjut untuk membahas tentang organ-organ apa aja yang akan berperan dalam proses pernafasan dari awal sampai akhir. Oke, jadi nanti akan ada organ-organnya nih. Untuk itu, Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Ayo Belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!